Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 13 ayat 8 sampai 12. Perikop ini berjudul Abram dan Lot berpisah. Demikian bunyinya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang membaca kisah ini dan menyimpulkan bahwa bagian ini memperlihatkan kepada kita tentang kemurahan hati seorang Abraham. Bagaimana dia mempersilahkan saudaranya Lot untuk menetapkan kemana dia pergi. Akan tetapi, tahukah kita, jika kita meneliti bagian ini dengan sungguh-sungguh, kita justru akan menemukan bahwa apa yang dilakukan Abraham itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Oleh karena kita tahu betul, tanah Kanaan adalah tanah yang sesungguhnya telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Jauh sebelum dia membawa Lot ke dalam perjalanan itu, Tuhan telah berulang kali berkata kepada Abraham, memperlihatkan kepada dia bahwa tanah itu akan menjadi tanah yang didiami oleh keturunan Abraham. Jadi kita dapat mengerti, ketika hari itu Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Bukankah sesungguhnya itu adalah tindakan yang sangat berisiko? Apa yang akan terjadi jika Lot justru memilih tanah Kanaan dan bukan lembah Yordan, lembah yang disebutkan begitu banyak air seperti taman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan seseorang yang dia kasihi. Oleh karena Tuhan itu telah berjanji kepada Abraham, maka Tuhan berkuasa atas diri Lot. Dia mengatur sedemikian rupa sehingga Lot memilih lembah Yordan itu dan berkemah dekat Sodom. Dengan demikian, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu terjadi persis seperti apa yang dia perkatakan. Di mata kita, secara sederhana dengan sangat mudah kita bisa berkata melalui kisah ini bahwa ada seorang pribadi yang sangat mengasihi saudaranya dan bermurah hati kepadanya. Dia begitu bijaksana. Akan tetapi lebih jauh pada akhirnya kita justru menemukan bagaimana tangan Tuhan berkuasa atas hidup Abraham, menuntun dia begitu rupa, mengampuni setiap kelalaiannya itu, sehingga dia tetap mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memetik sebuah janji yang indah dari kisah ini. Melalui kisah ini kita diteguhkan bahwa ketika Tuhan telah berencana di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, ketika Dia telah memberikan janjinya di dalam kehidupan kita, membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan itu, maka percayalah Dia terus bekerja mewujudkan janji itu dalam kehidupan kita. Mungkin tidak terhitung berapa kali kita berlaku seperti seorang Abraham yang tidak dapat menjadi seseorang yang terus terhubung dengan Tuhan, bertanya lebih dulu atas tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hidup kita.
Seringkali kita bisa saja mengambil langkah yang justru membuat kita keluar dari rancangan yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Tetapi oleh karena Allah begitu kasih dan Dia tidak pernah gagal di dalam memenuhi janji yang Dia berikan itu, maka Dia akan meluruskan jalan kita begitu rupa sehingga kita dapat kembali ke dalam jalan itu dan kita dapat menerima anugerah yang telah Dia rancangkan bagi saya dan Bapak Ibu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita mempercayai penuh bahwa kehidupan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ini kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, seperti apapun kejadian kita, ingatlah senantiasa bahwa kita selalu di dalam kuasa dan kendali Allah. Tetapi adalah baik ketika kita tahu bahwa Allah berkuasa meluruskan kita. Terlebih kita semakin berhati-hati menjaga hidup kita, perilaku kita begitu rupa, sehingga hidup yang kita miliki itu selalu bersesuaian dengan rancangan tersebut. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita kembali bersukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena kita kembali meyakini bahwa Allah yang telah menebus kita di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang senantiasa terlibat, hadir dan turut campur dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, yang telah menebus diriku dari kematian oleh karena dosa-dosaku. Ya Tuhan, aku mempercayai kini dengan sungguh bahwa aku di dalam pemeliharaan-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa di dalam kelemahan-kelemahanku, Engkau akan terus bersungguh hati membawa aku kembali kepadamu. Setiap hal yang Engkau ucapkan, itu adalah janji yang kekal, yang akan terwujud pada waktu yang Engkau kehendaki. Ajarkan aku Tuhan, untuk menjadi seorang yang taat kepadamu setiap hari, dan tidak melangkah sedikit pun tanpa lebih dahulu bertanya kepadamu, bercakap denganmu tentang setiap rencanaku itu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk tidak mengandalkan pikiranku dan hatiku di dalam perjalanan ini, melainkan aku memegang Tuhan, kehendak Tuhan. Arahkanlah aku Tuhan kepada rencanamu yang kekal, kepada masa depan yang penuh dengan harapan yang telah Engkau tetapkan itu. Tolonglah aku Tuhan untuk meraihnya di dalam ketaatan bersama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Percayalah senantiasa bahwa kita dipeliharanya, kita di dalam kuasa-Nya. Dia mengarahkan kita senantiasa untuk menuju rancangan masa depan yang penuh harapan itu, yang telah Dia janjikan kepada saya dan Bapak Ibu. Amin.